Kamu baru saja berusia 18 tahun, dan negara sudah mengirimkan surat pemberitahuan pernikahan kepadamu, hanya karena kamu melakukan perjalanan ke dunia lain. Rasio pria dan wanita pukul 1.30. Di dunia ini, pria harus menikahi setidaknya satu istri setiap tahun setelah dewasa. Kamu bisa menemukannya sendiri atau membiarkan negara menugaskannya. Siapa yang memenuhi syarat untuk menjadi istri pertamaku? Sambil memegang surat pemberitahuan pernikahan, kamu berjalan bolak-balik di kamar. Tepat pada saat ini, sebuah suara merdu datang dari pintu. Asyang, bukakan pintu untuk kakak iparmu. Kamu membuka pintu, dan seorang wanita menawan masuk dengan membawa nampan makanan. Dia bukan kakak iparmu yang sebenarnya, melainkan istri ke-9 tetangga Li Hongliang, Ye Shuqin. Li Hongliang adalah kakak laki-lakimu yang jujur. Ketika dia mengetahui bahwa kamu adalah seorang yatim piatu yang tak berdaya, dia merawatmu secara khusus dan meminta Ye Shuqin untuk mengantarkan makanan untukmu setiap hari. Untuk ini, Ye Shuqin juga dengan senang hati melakukannya. Terima kasih, kakak ipar ke-9. Kita semua adalah keluarga. Untuk apa bersikap sopan? Ye Shuqin meletakkan makanan di atas meja. Setelah melihat surat pemberitahuan pernikahan di mejamu, dia berkata, menikahi istri pertama sangat penting. Itu berhubungan dengan kebahagiaan seumur hidupmu. Sebaiknya cari seseorang yang lebih tua, yang akan mencintaimu, yang berbudi luhur. Beberapa gadis masih berpikiran kuno. Selalu ingin pria menjadi satu-satunya yang memanjakan mereka. Gadis seperti ini tidak boleh diinginkan. Saat dia berbicara, dia juga mengemasi pakaianmu. Bahkan celana dalam pun tidak dilewatkan. Kamu buru-buru berkata, kakak ipar ke-9. Aku bisa mencuci pakaianku sendiri. Apa yang kamu katakan? Mana ada pria yang mencuci pakaiannya sendiri? Ye Shuqin berjalan ke jendela dan melihat keluar. Sambil memeluk pakaianmu, dia berbisik seperti mata-mata. Di kompleks King Zuyuan sebelah, hanya karena seorang pria pergi ke dapur untuk mencuci mangkuk, asosiasi wanita mengetahuinya. Peringkat kompleks diturunkan dari A menjadi C, dan kepala kantor subdistrik dipecat. Konsekuensi pria melakukan pekerjaan rumah sangat serius. Kamu tidak boleh melakukannya di masa depan. Aku tahu. Kamu tersenyum pahit. Kamu berpikir bahwa kamu telah melakukan perjalanan ke sini, jadi kamu masih kurang memahami banyak hal. Setelah makan, Ye Shuqin mengumpulkan nampan, membersihkan kamar hingga bersih, dan mengeluarkan sebuah kotak dan meletakkannya di atas meja. Asyang, ini hadiah kedewasaan untukmu. Ponsel terbaru, Yali 26. Kenapa repot-repot? Aku sudah punya ponsel ini. Ponselmu sudah digunakan selama setengah tahun. Seharusnya dibuang. Dan ini adalah plus. Terimalah. Ini adalah sedikit dari hati kami. Baiklah, aku tidak bisa menolak kebaikanmu. Kau tidak bisa menahan diri untuk berpikir bahwa jika ada kesempatan, kau harus membalas budi Li Hongliang dan 9 kakak iparmu. Mereka terlalu baik padamu. Ye Shuqin berbalik dan melirikmu sebelum pergi, dan berkata tanpa alasan. Asyang, tubuhmu cukup kuat, kan? Lumayan. Aku melakukan push-up setiap hari. Itu bagus. Saat aku sekolah, aku akan. Sekolah mengharuskan siswi untuk melakukan squat. Setelah mengatakan itu, Ye Shuqin sedikit malu dan berbalik untuk kembali ke rumahnya. Kau tampak bingung, tidak tahu apa maksudnya. Kau juga tidak memikirkannya lebih jauh. Terus memikirkan masalah menikahi siapa, dan segera memikirkan seseorang. Gu Ganrou. Dia adalah wali kelas SMA MU. Guru Gu mewakili fantasi masa remajamu. Yang paling penting adalah, dia anggun, sopan, dan berbudaya, sangat cocok menjadi istri utama. Kebetulan sekali, saat ini, telepon dari Gu Ganrou masuk. Siswa Qin, apakah kamu tidak berencana untuk kuliah? Suara Gu Ganrou lembut dan hangat. Mendengarnya membuatmu merasa seperti mandi di angin musim semi. Kamu menjawab, ya. Aku ingin mengerahkan kekuatanku untuk tujuan reproduksi manusia. Di dunia ini, sangat mudah bagi laki-laki untuk kuliah. Nilai maksimum ujian masuk perguruan tinggi adalah 750 poin. Tambahkan 749 poin, prioritas ditambahkan. Adat saat ini adalah jika laki-laki tidak bekerja, akan dianggap tidak pantas, bahkan dikatakan tidak menjaga jalan suami. Konsensus sosial adalah, seorang pria sejati harus berpakaian mewah dan tidak melakukan apa-apa. Jika benar-benar bosan, dia bisa memancing, berkebun, bermain bola dan sejenisnya. Negara bahkan telah mendirikan sanatorium khusus untuk pria, memberikan pijat dan refleksi kaki gratis. Siswa Qin, kamu ambisius, Gu Ganrou memujinya. Saat ini, ada banyak laki-laki yang memilih untuk berbaring, tidak mematuhi kebijakan dasar negara untuk menikahi satu wanita per tahun. Egois. Tidak mau menikah lebih banyak seperti dirimu yang aktif tidak banyak. Karena itu, silakan datang dan menjawab kuesioner. Jika kamu kesulitan memilih, pejabat akan mencocokkanmu dengan istri yang cocok berdasarkan kuesioner ini. Kamu langsung menyetujuinya. Namun, begitu kamu keluar dari kompleks perumahan, kamu langsung dikunci oleh tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Gadis muda, wanita muda, mata mereka berbinar-binar, ingin menelanmu hidup-hidup.
Lagi pula, pria sangat langka, apalagi kamu tinggi dan tampan. Astaga, dia terlalu sempurna. Aku benar-benar ingin menodainya dengan kejam. Sayang sekali. Dewa pria tingkat ini tidak bisa aku kendalikan. Kasihan aku, nyonya 7 kali semalam, tidak ada gunanya. Saat itu, seorang gadis muda berambut pirang tiba-tiba bergegas menghampirimu. Dia menatapmu dengan tulus. Kakak, halo. Kamu adalah anak laki-laki Longkuo tertampan yang pernah kulihat. Ibuku adalah kepala desa. Bisakah kamu memberiku seorang anak sebagai hadiah? Kamu langsung tercengang. Memberimu seorang anak? Aku belum punya. Siapa sangka gadis itu tersenyum malu-malu. Kamu bisa menanam benih dulu. Wah, kamu digoda di jalanan. Kamu segera memasang tampang anak laki-laki baik-baik. Dengan benar dan tegas, aku mohon kamu menghormati dirimu sendiri. Aku bukan anak laki-laki sembarangan. Setelah mengatakan itu, kamu pergi dengan langkah lebar. Di sepanjang jalan, kamu menolak 786 kali sapaan, mengeluarkan 7.106 kartu orang baik, dan akhirnya kembali ke alma matermu. Slogan di kampus masih tergantung, makanlah pahitnya pahit, maka kamu bisa menjadi orang di atas orang. Jika kamu tidak belajar, tembok tempat orang lain menempelkanmu di masa depan adalah tembok yang kamu bangun. Medan ujian seperti medan perang. Rampas makanan, rampas pria. Kamu tidak ingin pria yang kamu sukai dipanggil suami oleh wanita lain, kan? Menyusuri jalan yang familiar, kamu langsung menuju gedung pengajaran. Baru saja sampai di tikungan lantai 3. Sesosok tubuh anggun dan indah berdiri di depan pintu kantor. Itu adalah wali kelasmu, Gu Ganrou. Dia mengenakan setelan OL yang elegan. Sosoknya anggun, kakinya sangat sopan. Dalam sekejap, hatimu terasa hangat. Menoleh ke belakang, guru Gu Ganrou, dengan sopan mempersilakanmu masuk. Saat kamu melewatinya, kamu mencium aroma halus yang layak dinikmati. Setelah bertukar sapaan singkat, kalian berdua duduk. Gu Ganrou mengambil sebuah dokumen, ekspresinya serius. Murid Qin. Agar tidak membuang waktu, aku bertanya dan kamu menjawab, oke? Kamu duduk dengan santai dan gagah. Oke. Bolehkah saya bertanya, preferensi apa yang kamu miliki untuk memukuli istrimu? Apakah dipukul, ditendang, atau menggunakan senjata apa? Meskipun pertanyaannya agak aneh, kamu tetap menjawab, aku tidak memukuli istriku. Begitu kata-kata itu diucapkan, Gu Ganrou gemetar, matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Bahkan mengira kamu menyembunyikan sesuatu. Siswa Qin, jawablah dengan jujur. Kamu hanya bisa menekankan lagi, tapi aku benar-benar tidak memukul istriku ah. Gu Ganrou benar-benar terpana. Masih ada pria yang tidak memukul istrinya? Gu Ganrou jelas tidak percaya. Dia bahkan mulai memberimu pengetahuan tentang hukum aneh di dunia ini. Suami boleh memukul istri, tetapi hanya boleh mematahkan 3 tulang rusuk paling banyak. Jika itu tulang besar, maka hanya boleh mematahkan 1. Dia bahkan dengan perhatian bertanya, jika kamu suka memukul wanita, bisa dialokasikan yang memiliki kecenderungan masokis. Kamu merenung sejenak dan berkata, menikah dengan seorang istri. Aku pasti akan menikahi orang yang aku sukai. Karena aku suka, mengapa aku harus menyakitinya? Begitu kata-kata ini keluar, Gu Ganrou benar-benar tercengang. Kebenaran yang dia dengar sejak kecil adalah, memukul istri di hari hujan, tidak ada kerjaan juga tetap menganggur. Dia menarik napas dalam-dalam. Dengan gemetar menanyakan soal berikutnya. Ulang tahun istri, apa yang akan kamu lakukan? A. Menamparnya. B. Ulang tahun wanita adalah hari kerja keras pria. Mendidiknya untuk bersyukur. C. Selamat ulang tahun untuknya. Kamu tanpa ragu, aku pilih C. Gu Ganrou terkejut lagi. Harus diketahui bahwa 99% pria akan memilih B. Karena hanya pria yang bekerja keras, membajak untuk meminta keturunan manusia di dunia. Ulang tahun wanita tentu saja harus berterima kasih kepada pria ah. Mengirim ucapan selamat adalah operasi yang aneh, jika di hari ulang tahun, bisa menerima ucapan selamat dari suami. Betapa bahagianya saat itu. Hatinya bergetar seketika, air mata berlinang. Baru saat itulah dia menyadari bahwa kamu tidak hanya tampan, jiwamu ternyata juga sangat halus. Untuk pertama kalinya, dia merasa gugup saat berhadapan denganmu. Dia menggigit bibirnya dan membelai rambutnya. Dia berusaha keras untuk menunjukkan sisi terbaiknya, dan menanyakan soal berikutnya. Seorang lawan jenis yang tidak disukai. Memberimu hadiah mahal untuk mengejarmu, apa yang akan kamu lakukan? A. Menerima hadiah ini dan menamparnya. B. Menerima hadiah ini dan memberikan kartu teman. C. Menolak hadiah ini. Kamu berpikir, mengapa ada lagi pilihan menampar? Kamu sekali lagi dengan tegas menjawab, aku pilih C. Jika tidak suka, mengapa harus menerima hadiah? Bukankah ini sopan santun yang paling dasar? Siapa sangka? Gu Ganrou tiba-tiba berdiri dengan wajah penuh ketakutan. Ternyata ada keuntungan yang tidak diambil? Jiwa pria ini benar-benar putih bersih seperti salju, dia benar-benar terkejut denganmu. Soal ini. Pria yang bangga akan memilih A. Alasan memukul orang adalah karena kodok ingin memakan daging angsa. Menampar sekali untuk menghindari pihak lain terus mengganggu. Pria yang pendiam akan memilih B.
memberi sedikit muka kepada pihak lain. Tidak pernah ada yang memilih C, sudah seperti ini selama beberapa dekade. Bagaimanapun, menerima tidak berarti setuju. Seorang pria menerima hadiah tanpa rasa tidak nyaman. Ada apa? Kamu terlihat aneh. Saat mendongak, hal pertama yang terlihat adalah puncak Guganro yang megah. Sebuah puisi terlintas di benakmu. Dilihat dari samping menjadi puncak, dari depan menjadi bukit. Saat itu, dia melihatmu. Hatimu benar-benar bergejolak. Dia memiliki keinginan kuat untuk berubah menjadi lumba-lumba kecil. Melompat ke matamu yang jernih seperti danau dan berenang dengan riang. Murid Qin, keluhuranmu. Aku tidak bisa menyamainya. Kamu menunjukkan senyum seperti anak laki-laki besar. Tidak kok. Aku hanya berpikir secara logika seharusnya seperti ini. Kali ini, Guganro tidak bisa menahannya lagi. Dia memegangi dadanya dan berkata dengan panik, Murid Qin, sisa soalnya. Isi sendiri ya. Aku harus pergi keluar sebentar. Lalu dia melarikan diri dari kantor dengan malu. Setelah berada di toilet selama 20 menit, dia berlari ke jalan lagi. Dia masih merasa terkejut. Sebuah pikiran muncul tanpa terkendali. Betapa bahagianya jika bisa memiliki pria seperti itu. Tapi, aku tidak punya mobil atau rumah. Aku sama sekali tidak pantas. Konflik antara mimpi dan kenyataan membuat Guganro sangat sedih. Dia berkeliaran di jalanan seperti mayat hidup. Saat melewati toko bunga, dia tertegun. Dia mengumpulkan keberanian dan masuk. Permisi, bunga apa yang sebaiknya digunakan untuk melamar? Pada saat yang sama, di kantor, kamu menjawab soal dengan gembira. Ada 5 jenis bentuk tubuh wanita, yaitu bentuk buah pir, bentuk buah beri, bentuk apel, bentuk H, bentuk jam pasir. Kamu suka yang mana? Bentuk jam pasir. Kamu lebih suka wanita memakai rok atau celana? Rok. Kamu suka stocking hitam? Atau apakah kamu menyukai keduanya? Kamu menjawab dengan sangat serius. Karena tujuan kuesioner adalah untuk memenuhi kebutuhan Anda, sangat menyenangkan jika semua ujian adalah soal seperti ini. Itu akan sangat menyenangkan. Kamu juga akan suka pergi ke sekolah, tepat ketika kamu selesai menjawab pertanyaan terakhir dan menutup folder. Pintu kantor tiba-tiba didobrak. Guganro memegang setangkai mawar merah menyala di kedua tangannya, dengan rona merah tidak normal di wajahnya. Bergegas menghampirimu. Kamu hanya ingin bertanya apa yang terjadi. Detik berikutnya. Plop, dia berlutut dengan satu lutut dan mengangkat mawar di atas kepalanya. Qinshang, maukah kamu menikah denganku? Meskipun aku tidak punya mobil atau rumah. Mas kawinku hanya 180.000, tapi aku bersedia melakukan yang terbaik seumur hidupku untuk menukar kedamaian dan kebahagiaanmu. Kamu benar-benar tercengang. Pada saat ini, sebuah suara mekanis meledak di benakmu. Terdeteksi bahwa tuan rumah dilamar. Sistem kebahagiaan multi-istri diaktifkan. Paket hadiah pemula telah tiba. Apakah akan dibuka? Sistem telah tiba. Sebuah pikiran terlintas di benakmu. Sistem ayah, buka paket hadiah pemula. Paket hadiah pemula dibuka. Tuan rumah mendapatkan kekuatan 9 lembu dan 2 harimau. 9 lembu berlari kencang dan 2 harimau turun gunung. Kamu hanya merasakan kekuatan tak berujung yang mengalir dari organ dalammu, memelihara setiap inci daging. Penuh kekuatan. Kamu menutup mata dan dengan hati-hati merasakan perasaan ini. Namun, momen ketika kamu menutup mata dan merasakannya membuat Guganro benar-benar putus asa. Dia pikir dia ditolak. Impuls barusan benar-benar menghilang, dia lemas di tanah, sangat malu. Tidak, kan? Aku memang tidak pantas untukmu. Maafkan aku. Akulah yang terlalu mendadak. Tepat ketika hatinya mati rasa, kamu tiba-tiba berjongkok. Mengangkat dagunya. Aku bersedia. Kamu menatap wajahnya yang tidak percaya. Ucapkan kata demi kata. Gurugu, aku bersedia menikahimu. Jadilah istri pertamaku. Kegembiraan yang luar biasa membuat Guganro langsung menangis. Benarkah? Sungguh, dia sangat tersentuh hingga tidak bisa berkata-kata. Detik berikutnya. Dia benar-benar mengeluarkan kartu. Ini adalah kartu gajiku. Taruh di sini mulai sekarang. Tidak perlu memberi saya uang saku. Saya bisa mengantar makanan setelah pulang kerja. Tidak perlu memberikan kartu gaji kepada saya. Sebagai seorang pria, negara memberikan tunjangan 20.000 yuan setiap bulan. Kamu tidak kekurangan uang untuk dibelanjakan. Tidak bisa begitu. Wanita jadi buruh kalau punya uang. Pria memegang kendali keuangan. Keluarga bisa damai dan stabil untuk waktu yang lama. Dia tidak peduli dan memasukkan kartu gajinya ke sakumu. Berpikir bahwa kita akan menikah, tidak perlu terlalu dipisahkan. Kamu tidak lagi sungkan. Kamu menariknya, melingkarkan tangan di pinggangnya yang kecil. Tatapanmu tertuju padanya dengan penuh gairah. Bersikap baik padaku tidak cukup hanya dengan kata-kata. Dia langsung mengerti. Wajahnya memerah. Selama kamu mau, selama aku punya. Jiwa pun bisa kuberikan. Aku tidak ingin jiwamu. Kamu semakin mendekat. Dia juga berjinjit dan menutup matanya. Tapi tepat ketika jaraknya tinggal 1 sentimeter. Dia tiba-tiba menekan mulutmu dengan jari. Menikah dulu boleh. Kalau tidak, orang akan bilang aku wanita tidak baik. Naik mobil dulu, bayar tiket belakangan.
Aku tidak boleh merusak kepolosanmu sebagai pemuda baik-baik. Hatimu terasa hangat. Kalau begitu, ayo kita ambil KTP sekarang. Ketemu di depan kantor catatan sipil. Bagaimana? Murid Qin, terserah kamu. Kamu tersenyum nakal. Kenapa masih memanggilku Murid Qin? Dia menundukkan kepalanya dengan malu. Suami. Gurugu, kamu sangat manis. Kenapa kamu masih memanggilku Gurugu? Sayang Ganrou. Setelah berpisah denganmu, Gu Ganrou bergegas pulang. Berpikir bahwa dia bahkan belum memberimu hadiah, dia merasa sangat bersalah. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon sahabatnya, Yun Qian. Qian, aku akan menikah. Di ujung telepon terdengar ejekan dari sahabatnya. Nenekku, sedang bermimpi apa lagi? Kamu tidak punya mobil, tidak punya rumah, tidak punya uang. Pria mana yang mau menikahimu? Gu Ganrou mengumumkan dengan wajah bahagia. Ini benar. Kami akan mendaftarkan pernikahan hari ini. Cepat bantu aku memikirkan hadiah apa yang disukai pria. Yun Qian di ujung telepon berseru. Ada pria seperti itu? Dia tidak mempermasalahkan kemiskinanmu? Ya Tuhan, orang baik mendapatkan balasan yang baik, saudari. Selamat untukmu. Cepat berikan dia kartu grafis 5090. Apa itu 5090? Kartu grafis yang diproduksi oleh Huang Pi. Sangat lancar untuk bermain game. Baiklah. Coba kulihat, Qian, aku sudah punya tujuan. Kamu juga harus bergegas, oke? Mengerti? Telepon ditutup. Yun Qian senang untuk sahabatnya, tetapi juga sedikit kecewa. Kota ini begitu besar. Siapa yang tidak ingin punya rumah? Dia bermimpi mencari pria untuk tertawa bersama melihat awan bergulung dan meregang. Mengamati bunga mekar dan gugur dengan tenang, sayang sekali situasinya saat ini. Tidak mampu menghidupi pria sama sekali. Jika bersikeras, hanya bisa mencari yang kurang anggota tubuh. Bahkan yang cacat mental. Mungkinkah yang dicari Qianro seperti itu? Dia memegang telepon. Ingin membujuk, tetapi kemudian berpikir, pria sangat sedikit. Selama ada hidung, mata, dan dagu, para pria sangat bangga seperti ayam jantan kecil. Sahabat tidak punya apa-apa selain tampan. Sudah bagus ada pria yang menginginkan. Mengapa aku harus menambah masalah padanya? Memikirkan Gu Ganrou yang anggun dan menawan. Hanya bisa hidup dengan pria cacat. Yun Qian tidak bisa menahan desahan dalam hatinya. Saat itu, Gu Ganrou sudah bergegas masuk rumah. Mana KTP-ku? Aku mau menikah. Bukankah kamu seorang single? Mata ibu Gu penuh keterkejutan. Demi putrinya bisa menikah. Dia sudah mengomel berkali-kali, dan juga mencari banyak mak comblang. Tetapi Gu Ganrou selalu mengatakan ingin tetap single. Berubah. Sekarang aku seorang penganut pernikahan. Gu Ganrou menjawab sambil membuka laci dan mencari-cari. Dia terutama takut terlambat. Membuatmu menunggu 1 menit lebih lama dianggap sangat tidak berbakti. Ini dia. Ibu Gu mengeluarkan KTP dari kotak di dasar lemari pakaian. Bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebenarnya apa yang terjadi? Gu Ganrou menjelaskan situasinya secara singkat, menekankan. Dia tidak keberatan dengan saya. Saya bilang mahar 10.000, dia tidak keberatan dan tidak menawar. Saya sudah memutuskan dia seumur hidup ini. Tidak bisa. Melihat ekspresi bahagia di wajah putrinya. Ibu Gu berkata dengan tegas. Mahar 10.000 terlalu sedikit. Setiap anak laki-laki adalah malaikat yang jatuh ke bumi. Kita tidak boleh memperlakukan mereka dengan buruk. Bahkan jika meminjam, kita harus mengumpulkan 30.000 untuk mereka. Dia menyerahkan KTP kepada Gu Ganrou. Tidak mudah bertemu pria sebaik ini. Kamu pergi urus pernikahan dulu. Setelah menikah, cepat masak nasi menjadi bubur. Jangan sampai bebek yang sudah di depan mata terbang lagi. Memasak nasi menjadi bubur, Gu Ganrou langsung tersipu. 24 tahun tidak buka, hari ini baru buka. Insyang 18. Apakah dia bisa? Haruskah aku mengambil inisiatif atau membeli DVD? Sambil menonton. Terlalu banyak pertanyaan yang tidak bisa dipastikan. Saat Gu Ganrou merasa sangat bingung. Ibu Gu membawa sekotak susu dan sekotak biskuit, dengan tegas berjalan ke atas. Dia benar-benar tidak ingin pergi. Tapi dia harus pergi. Mencari menantu, hanya memberi mas kawin 180.000. Dia akan ditertawakan oleh tetangga. Kakak, kenapa kamu datang? Masuk, masuk. Melihat ibu Gu membawa hadiah, San Yulian sangat senang di dalam hatinya. Tentu saja, dia tidak peduli dengan barang-barang ini. Dia peduli dengan reputasi. Dia dan ibu Gu adalah istri muda dan istri tua dari pria yang sama. Yaitu ayah Gu Ganrou, adik Yulian. Qianro akan menikah. Kami berencana memberikan 300.000 mas kawin, kurang 120.000. Apakah kamu punya uang? Bisakah kamu meminjamkannya kepada kami? Belum pernah meminjam sebelumnya. Ibu Gu berusaha membuat suaranya terdengar normal. Dia sudah memikirkannya. Jika pihak lain tidak mau meminjamkan, maka dia harus menggadaikan properti. Pokoknya, dia tidak bisa memperlakukan calon menantu dengan buruk. Tentu saja bisa. Karena kakak sudah bicara, bagaimana mungkin aku tidak meminjamkan? Tanpa ragu sama sekali. San Yulian langsung mentransfer uang itu kepada ibu Gu.
Anak laki-laki zaman sekarang memiliki tuntutan yang tinggi. Apakah rumah dan mobil sudah disiapkan? Belum. Kami akan memikirkannya nanti. Pihak laki-laki tidak menuntut itu. Tidak ada rumah, tidak ada mobil, hanya mas kawin biasa saja. San Yulian hampir tertawa terbahak-bahak. Terlalu menyedihkan. Sebagai istri muda, dia telah ditekan selama bertahun-tahun. Dia sudah lama ingin melihat ibu Gu dipermalukan. Ini dia. Kakak. Jika kamu membutuhkan uang lagi, kamu bisa datang padaku. San Yulian dengan sopan berkata beberapa patah kata dari atas. Setelah mengantar ibu Gu pergi, San Yulian melompat setinggi 3 kaki, memegangi perutnya dan tertawa tanpa henti. Detik berikutnya, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon putrinya, Gu Fei'er. Fei'er. Gu Ganrou akan menikah. Ibu dan anak ini adalah orang-orang yang kuat. Gu Fei'er harus mengalahkan Gu Ganrou dalam segala hal. Satu orang menjadi wakil manajer cabang di usia 23 tahun dengan pendapatan lebih dari 20.000 per bulan. Yang lain berusia 24 tahun dengan gaji 5.000. Bahkan untuk menghidupi dirinya sendiri saja sulit. Di ujung telepon, Gu Fei'er menjadi bersemangat setelah mendengar ibunya berbicara. Dia memiliki mas kawin 300.000. Suami baik macam apa yang bisa dia nikahi? Pasti jelek sekali. Benar? San Yulian menepuk-nepuk dengan keras. Kondisinya itu, ada pria yang mau saja sudah bagus. Mungkin tidak hanya jelek. Pasti ada cacatnya. Dipikir-pikir, pria yang sedikit saja punya rupa. Siapa yang mau menderita bersamanya? Memikirkan hal ini, Gu Fei'er langsung mengangkat alisnya dengan bangga. Dia mencari pria jelek, aku mencari pria tampan. Bukankah ini penghancuran total? Karena itu, Gu Fei'er bersemangat berteriak di telepon, tunggu suamiku datang. Kau ambilkan foto, biar kulihat seberapa jelek dia, hehe. Aku akan menertawakannya seumur hidup. Saat ini, kamu juga kembali ke kompleks perumahan. Baru masuk ke lorong, kamu melihat Ye Shukin sedang bersusah payah memindahkan tabung gas. Setiap naik beberapa anak tangga. Dia berhenti untuk beristirahat sebentar. Tanpa pikir panjang, kamu maju dan meraih pegangan tabung gas. Kakak ipar ke-9, biar aku saja. Siapa sangka. Ye Shukin berteriak kaget seperti melihat hantu. Wajahnya langsung pucat. Asyang. Jangan mencelakaiku. Dia gemetar. Kalau sampai Federasi Wanita tahu aku menyuruhmu melakukan pekerjaan kasar seperti ini. Aku bisa ditenggelamkan. Ditenggelamkan? Hanya karena memindahkan tabung gas? Kamu benar-benar bingung. Kamu melihat ke kiri dan ke kanan. Aku tidak bilang. Kalau kau tidak bilang, siapa yang tahu, kamu ingin mengangkat tabung gas. Akibatnya, Ye Shukin meraih dan buru-buru menyingkirkan tanganmu, berkata dengan suara pelan. Hati-hati ada telinga yang menguping. Kalau ini dilaporkan, hidupku tamat. Kemudian, dia menatap wajahmu, matanya kembali berbinar gembira. Kau punya niat ini, aku lebih senang dari apapun. Benar. Asyang, sudah dipikirkan mau menikahi siapa? Sudah dipikirkan. Aku kembali untuk mengambil KTP untuk menikah. Mendengar ini, sudut mulut Ye Shukin terkulai. Dengan lesu, dia bertanya beberapa kalimat. Mendengar kamu berkata Gu Qianro berusia 24 tahun, dia melompat kegirangan. Kau suka kakak perempuan ya? Hehe, aku lebih tua 3 tahun darimu. Saat sampai di lantai 5, dia menyeka keringat dengan sapu tangan, dengan riang berseru. Suami, cepat keluar, Asyang sudah memilih istri. Hari ini menikah, sudah terpilih, sepertinya kamu sangat bersemangat. Li Hongliang membuka pintu dan bercanda, di musim panas seperti ini. Dia memakai sweater, memegang termos berisi goji beri merah dan murbei. Wajahnya pucat, lingkaran matanya hitam, dan hidungnya memerah. Rambutnya tipis dan langkahnya lemah, berpegangan pada dinding. Tarik napas satu demi satu. Cepat atau lambat, ini semua untuk kelangsungan umat manusia. Kamu juga menjawab dengan candaan. Li Hongliang berkata dengan cemas, pria itu sangat rapuh. Kamu harus melindungi dirimu sendiri. Jika dia mengajukan permintaan aneh, seperti lilin menetes atau cambuk kecil, kamu harus menolaknya. Mengerti? Setelah mengatakan itu, Li Hongliang sepertinya masih khawatir. Dia mendorong Ye Shukin ke depan, begini saja, biarkan iparmu menemanimu melakukan latihan tempur sekali. Latihan macam apa ini? Masih perlu berlatih dengan ipar? Kak Li terlalu tidak sopan. Ah, apa? Dalam hal itu, pria tidak akan pernah menjadi lawan wanita. Tidak berlatih tidak bisa. Kemudian, dia menyatukan tanganmu dan tangan Ye Shukin. Harus berlatih, perlakukan latihan seperti pertempuran sungguhan. Biarkan iparmu memeriksa. Apakah kamu benar-benar bisa melakukannya atau tidak? Tangan Ye Shukin putih, halus, dan licin. Hanya menyentuhnya saja sudah terasa kesemutan. Saat ini, Ye Shukin menundukkan kepalanya dan bibirnya terkatup rapat. Matanya berbinar-binar, pupil matanya yang hitam berputar sedikit, seolah sedang menunggu sesuatu. Karena jaraknya terlalu dekat, kamu bahkan bisa merasakan manisnya napasnya. Kak Li. Apa yang kamu katakan? Jangan bercanda. Kamu segera menarik tanganmu. Melihat itu,
Cahaya di mata Yeshukin meredup menyakitkan. Dia tidak mengatakan apapun. Melirikmu dengan kecewa, lalu berbalik dan kembali ke kamar. Suasana terasa kaku. Kamu menggosok-gosokkan tanganmu dengan bingung. Untuk meredakan kecanggungan. Li Hongliang berdeham beberapa kali. Jika kamu tidak mau, ya sudah. Oh ya, Asyang. Ada sesuatu yang ingin aku minta bantuanmu. Kali, ada apa yang bisa kubantu? Katakan saja, Li Hongliang dan 9 ipar perempuan itu baik padamu. Kamu membuka pintu, mereka berdua masuk ke dalam rumah. Li Hongliang segera bersandar di sofa. Dia menghela napas panjang dan berkata, kamu juga melihatnya, tubuhku semakin hari semakin buruk. Menikah lagi hanya akan membuat istriku menjadi janda hidup. Jadi aku ingin meminta bantuanmu untuk menyelesaikan tugas menikah tahun ini. Bagaimana menurutmu? Di dunia ini, wanita lebih banyak daripada pria. Demi kelangsungan hidup umat manusia, setiap pria harus menikahi puluhan istri. Dengan begitu, semua orang akan memiliki suami dan setiap keluarga tidak akan memiliki wanita yang mengeluh. Pria yang menikahi istri. Secara otomatis memasuki urutan kesejahteraan negara, kesejahteraan dibagi menjadi tingkatan. Semakin banyak anak yang dilahirkan, semakin tinggi levelnya. Li Hongliang menikahi 9 istri, tetapi tidak menghasilkan satu anak pun. Tingkat kesejahteraannya sangat rendah. Jika dia menikahi 10 dan masih tidak bisa melahirkan, tingkat kesejahteraannya akan terus menurun. Alasannya sangat sederhana, 9 hektar tanah tanpa hasil dan 10 hektar tanah tanpa hasil, tingkat ketidakmampuan berbeda. Mengenai tubuhnya, ini adalah kesalahannya sendiri. Strategi menikah yang dikeluarkan oleh negara ditulis dengan sangat jelas. Yang terbaik adalah mencampurkan istri yang cantik dan biasa, sehingga konsumsi pria tidak terlalu besar. Pria pintar hanya menikahi satu istri cantik, yang disebut istri jelek adalah harta karun di rumah. Orang seperti ini sering berumur panjang. Dia baik-baik saja, menikahi 9 istri, masing-masing sangat cantik. Bagaimana dia bisa menahannya? Ini, sebelum usia 30 tahun. Sudah suram? Oke, aku ingin menikahi beberapa lagi. Kamu langsung setuju. Ketahuilah, kamu memiliki sistem banyak istri banyak keberuntungan. Semakin banyak kamu menikah, ditambah kekuatan 9 sapi dan 2 harimau yang diberikan oleh sistem, untuk menghadapi beberapa istri. Sangat mudah, kamu setuju begitu saja. Meminta orang lain untuk menggantikan pernikahan adalah bantuan yang sangat besar. Li Hongliang tidak menyangka kamu begitu mudah setuju. Dia terharu. Terima kasih. Saudaraku, aku sangat berterima kasih padamu. Kamu tidak tahu. Aku sangat khawatir beberapa hari ini, puluhan ribu ini, ambillah, jangan merasa sedikit. Dia mengeluarkan 30.000 dari sakunya dan meletakkannya di tanganmu. Pada dasarnya tidak ada yang mau menggantikan pernikahan. Kecuali jika hubungannya sangat baik, atau memberikan cukup banyak, lagi pula. Usia harapan hidup rata-rata pria menurun setiap tahun, orang bodoh pun tahu bahwa menikahi terlalu banyak bukanlah cara untuk menjaga kesehatan. Kali, aku benar-benar tidak akan mengambil uang ini, tapi ada sesuatu yang ingin aku merepotkanmu. Kamu mendorong kembali uang itu dan segera mengajukan permintaan, dengan cara ini. Koneksi tanpa celah sama dengan memberikan kesempatan kepada Li Hongliang untuk membalas budi ini. Ada apa? Kau bilang, bahkan jika itu pekerjaan kotor seperti membunuh dan membakar, kakak akan melakukannya untukmu. Wajah Li Hongliang mengendur dan kembali ke keterbukaannya yang biasa. Kamu menunjukkan ekspresi khawatir. Kali, jujur saja, istri pertamaku. Gajinya tidak tinggi, dan keluarganya juga tidak punya apa-apa. Untuk memikirkan kehidupan di masa depan. Istri kedua, aku ingin menikahi orang kaya, tapi orang kaya tidak mudah ditemukan. Kamu membantuku mencari-cari. Kamu sengaja membuat masalah ini terdengar sulit, sebenarnya. Selama kamu mau, menikahi wanita kaya itu seperti bermain-main. Tujuannya tetap memberikan kesempatan kepada Li Hongliang untuk membantu. Kakak ini benar-benar baik padamu. Kamu juga tahu bahwa kehidupan Li Hongliang tidak begitu kaya. Tetapi dia adalah orang yang sangat menjaga harga dirinya. Dia pasti tidak akan mengambilnya. Kamu berpikir, manfaatkan kesempatan ini, pada saat itu kamu juga bisa memberinya amplop merah besar. Adik, serahkan masalah ini padaku. Aku pasti akan menemukan wanita kaya dan cantik untukmu. Li Hongliang adalah orang yang tidak sabaran. Segera dia pergi bertanya. Tutup pintu, kamu menghadap cermin. Melihat 8 pack-ups-mu, hatimu sangat senang. Kekuatan besar sistem telah membentuk kembali tulangmu. Dirimu yang sekarang, memukul 10 orang terlalu sedikit, memukul 100 orang bukan masalah. Kamu mengambil KTP-mu dan pergi ke kantor catatan sipil sambil bernyanyi. Meskipun sedikit terlambat. Kamu tidak terlalu peduli. Kamu berpikir dalam hati bahwa tidak baik jika seorang pria terlalu tepat waktu. Pria yang malu-malu harus mundur, harus berlama-lama. Setengah mendorong dan setengah menolak, ini disebut harga diri. Suami. Aku pikir kamu tidak akan datang. Melihatmu, Gu Ganrou dengan bersemangat menutupi dagunya. Matanya merah. Bodoh, kenapa aku tidak datang? Menyesal, aku tidak punya mobil atau rumah, sama sekali tidak pantas untukmu. Entah itu karena terharu atau meratapi, air mata Gu Ganrou mengalir dari matanya,
membasahi bulu mata yang panjang. Dia mengulurkan tangan meraih lenganmu, seperti gadis kecil yang enggan melepaskan mainan kesayangannya, merasakan ketergantungannya padamu. Dengan kasihan, kau menyeka air matanya, dan dengan tegas berkata, "Aku sudah bilang akan menikahimu. Pasti akan menikahimu. Kau memang sudah tampan, setelah memiliki kekuatan 9 sapi 2 harimau. Kau semakin menjadi hormon berjalan. Begitu kau muncul, banyak gadis yang mencuri pandang. Melihatmu menyeka air mata seorang gadis, mereka sangat terkejut. Ya Tuhan! Apa aku tidak salah lihat? Seorang pria menyeka air mata seorang gadis? Apakah dia tidak takut lelah? Apakah dia lupa bahwa dia adalah pria terhormat, namun begitu tidak tahu batasan? Intinya, dia terlalu tampan. Aku sudah ovulasi. Kalian juga, kan? Ovulasi saat melihatnya untuk ketiga kalinya. Aku ingin melahirkannya seekor penguin. Terlalu banyak wanita yang menoleh ke belakang. Ada beberapa yang tidak tahu malu, sudah menoleh ke belakang pun tidak menyeka air mata. Kau tidak ingin mereka terus menatapmu? Menggandeng Guganrou memasuki Biro Urusan Sipil. Pak! Bu, selamat datang. Peraturan terbaru. Pria yang menikah hanya perlu membawa KTP. Wanita yang menikah harus menyelesaikan tes bertahan hidup. Sebagai seorang istri, kesadaran untuk melayani, kesadaran akan tanggung jawab, harus tertanam dari lubuk hati yang paling dalam. Kesadaran untuk menyenangkan. Aku bisa merawat suami hebatku dengan baik. Mendengar ini, Guganrou langsung gugup. Dia sudah lama menjomblo dan tidak banyak berinteraksi dengan pria. Dia takut tidak lulus. Di bawah bimbingan petugas pendaftaran pernikahan, kau dan Guganrou tiba di sebuah ruangan kecil. Kertas ujian ada belasan lembar. Soal pertama adalah, suamimu dan ibumu jatuh ke air bersamaan. Siapa yang akan kau selamatkan terlebih dahulu? A. Suami, B. Ibu kandung. Melihat soal itu, kau memutar mata. Soal seperti ini sama sekali tidak ada artinya. Yang diuji bukanlah ketulusan, melainkan ketidakberdayaan. Jawablah sesuai dengan hatimu. Tidak peduli berapa nilaimu, aku akan tetap menikahimu, katamu pada Guganrou. Guganrou ragu selama 3 detik lalu memilih A. Kau bertanya dengan rasa ingin tahu. Mengapa? Guganrou berkata dengan sungguh-sungguh, ibuku tumbuh besar di desa nelayan. Setidaknya dia bisa bertahan selama 5 menit. Aku menyelamatkanmu dulu, baru kemudian menyelamatkannya juga masih sempat. Jawaban yang begitu jujur membuatmu tertawa terbahak-bahak. Aku menunggumu di luar. Setelah 1 jam, Guganrou akhirnya lulus ujian. Nilainya lumayan bagus, 93. Tapi dia seperti anak SD yang mendapat nilai 20 dan takut dimarahi orang tua. Matanya penuh rasa malu. Suami. Nilainya lumayan bagus, 93. Tapi dia seperti anak SD yang mendapat nilai 20 dan takut dimarahi orang tua. Matanya penuh rasa malu. Suami. Aku tidak mendapat nilai sempurna, itu berarti aku masih terlalu egois. Aku akan merenungkan diri dan memperbaikinya. Kamu tidak peduli, dan berkata dengan tenang. Aku tidak mendapat nilai sempurna, itu berarti aku masih terlalu egois. Aku akan merenungkan diri dan memperbaikinya. Kamu tidak peduli, dan berkata dengan tenang. Jika ada cinta di antara kita, formalitas tidak penting. Suami. Kamu sangat baik. Dia langsung terharu hingga matanya memerah. Begitulah. Kalian mendapatkan sertifikat nikah dan berjalan di jalan. Kamu masih sedikit linglung. Aku lajang selama lebih dari 30 tahun di kehidupan sebelumnya. Tanpa diduga, setelah melakukan perjalanan lintas waktu, aku menikahi istri cantik dalam sekejap mata. Namun, Guganrou sangat ketakutan. Dia takut tidak bisa menjadi istri yang baik, terutama istri pertama. Tanggung jawabnya terlalu besar. Baru-baru ini ada berita bahwa seorang pria menceraikan istrinya setelah menikah. Dia mengatakan itu karena istrinya kurang kooperatif. Dia tidak tahu bagaimana bekerja sama untuk membuatmu puas. Lagi pula, ini adalah pernikahan pertamanya dan dia tidak berpengalaman. Kalian berpegangan tangan dan mengobrol. Dia mengatakan itu karena istrinya kurang kooperatif. Dia tidak tahu bagaimana bekerja sama untuk membuatmu puas. Lagi pula, ini adalah pernikahan pertamanya dan dia tidak berpengalaman. Kalian berpegangan tangan dan mengobrol. Suara kalian berdua sangat pelan. Dari mulutku, ke telingamu. Berbisik di telinga, memikirkan kehidupan pernikahan di masa depan, pipi Guganrou merona. Bahkan telinga dan lehernya pun berwarna merah muda. Melihat itu, kamu merasakan panas di dalam hatimu dan menunjuk ke sebuah toko, mengatakan bahwa kalian harus masuk dan beristirahat. Kali ini Guganrou tidak menolak, dia mengangguk dengan wajah memerah. Begitu masuk ke kamar. Suami, aku sangat lelah. Aku mau cuci muka dulu. Setelah memiliki seseorang, wajah Guganrou berseri-seri. Dia ingin melaporkan segalanya kepadamu. Dia, yang tidak pernah tahu bagaimana merayu, tanpa sadar menjepit suaranya dan berbicara dengan nada manja. Pergilah. Guganrou pergi ke kamar mandi dan dengan cepat menjulurkan kepalanya, berkata dengan wajah memerah. Suami, kemarilah dan lihat. Bagaimana cara menggunakan ini? Kamu masuk dan memainkannya sebentar. Dan akibatnya air dari pancuran menyembur keluar, langsung membasahi kalian. Kalian berdua saling menatap,
Cinta meluap dari jurang yang tak bertepi. 2 jam kemudian, kamu datang ke balkon untuk merokok, mengeluarkan asap, merasa sangat nyaman. Sehabis merokok, rasanya seperti dewa. Saat itu juga, host telah menyelesaikan proses pernikahan dengan nilai sangat baik, membangkitkan bakat penyanyi kelas master. Dalam sekejap, otakmu dipenuhi dengan pengetahuan menyanyi, klasik, pop, rock, elektronik, jazz, hip-hop, folk. Semua tersedia, bahkan cara bernapasmu mengalami perubahan halus. Batuk pun memiliki daya tarik yang indah. Setelah merokok, kamu kembali ke kamar dan baru saja mengatakan beberapa kata, Gu Ganrou tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya penuh keterkejutan, suamiku, suaramu sangat merdu. Dia bahkan mulai menyalahkan diri sendiri. Suara suamiku begitu luar biasa, kenapa aku baru menyadarinya sekarang? Sungguh terlalu lambat, kamu tiba-tiba punya ide buruk. Enak didengar, kan? Apakah kamu ingin aku menyanyikan sebuah lagu untukmu? Pengalaman pertama istri manja? Suamiku. Kamu nakal sekali. Pipinya merona merah, bagaimanapun juga ini adalah pernikahan baru. Gu Ganrou benar-benar tidak terbiasa dengan kata-kata mesra semacam ini. Kamu bercanda, istriku yang manis. Jika aku benar-benar jahat, sekarang aku lapor polisi, menuduhmu melanggar keinginan pria, kamu bisa dipenjara, loh. Demi melindungi pria, di dunia ini, bahkan jika sudah menikah. Seorang suami juga bisa menuntut istrinya karena pemaksaan, bahkan tanpa bukti. Jika pria mengatakan itu pemaksaan. Itu adalah pemaksaan. Selama pihak pria menyesal, pihak wanita melakukan kejahatan. Dia harus mendekam di penjara seumur hidup. Terima kasih suamiku atas kemurahan hatimu. Meskipun tahu kamu hanya bercanda. Gu Ganrou masih berpura-pura takut. Kemudian, Gu Ganrou melihat ponselnya. Dan berkata kepadamu, suamiku, ikut aku pulang. Aku akan memberikan mas kawinku padamu. Gu Ganrou tampak serius, menemukan suami sebaik dirimu. Jika tidak kehilangan sedikit uang, dia merasa tidak tenang. Kamu juga ingin bertemu ibu mertuamu. Jadi kamu setuju dengan senang hati? Oke, sampai di depan kompleks perumahan. Kamu dengan kebiasaan berkata, istriku, tunggu sebentar. Aku akan membeli oleh-oleh. Pertama kali pergi ke rumah ibu mertua, aku harus membawa oleh-oleh. Ini adalah akal sehat dasar, tapi Gu Ganrou terkejut. Menantu laki-laki mengunjungi ibu mertua. Mana ada yang membeli hadiah? Dia membelalakan mata, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Itu ibuku, bukan ibumu. Kamu tidak punya kewajiban untuk berbakti. Kamu juga akan gila. Kamu pikir kamu sudah berubah, sudah beradaptasi dengan dunia ini. Kenyataannya, masih belum. Tapi, tidak membawa apapun, kamu benar-benar tidak terbiasa. Aku akan membeli sedikit saja sebagai formalitas. Di tengah tatapan terima kasih Gu Ganrou, kamu pergi membeli teh, buah, dan rokok. Saat kembali, Gu Ganrou langsung mengulurkan tangan untuk mengambil barang bawaanmu. Sambil berbisik, suami. Budi baikmu tidak akan pernah bisa kubalas. Kamu menyayanginya. Tidak membiarkannya membawa. Biarku saja yang membawa, katamu. Dia hampir menangis karena cemas. Dia berkata dengan suara pelan, jika kamu yang membawa, orang lain akan bergosip. Kamu tidak peduli. Biarkan saja mereka bicara, katamu. Benar saja. Begitu kalian memasuki kompleks perumahan, suara diskusi langsung bermunculan. Dunia ini benar-benar semakin bobrok. Moral manusia sudah tidak seperti dulu. Seorang wanita dewasa membiarkan pria membawa barang. Sungguh tidak tahu malu. Pria sudah cukup lelah di rumah, keluar pun masih disuruh bekerja. Terlalu menindas. Pria itu sangat tampan. Kenapa begitu merendahkan diri? Aku sudah pernah melihat katak berkepala dua. Aku belum pernah melihat pria membawakan barang untuk wanita. Terhadap mereka, kamu benar-benar tidak punya perasaan buruk. Bisa dibilang mereka masih berpihak padamu. Tapi hatimu benar-benar sedikit hancur. Melihat semakin banyak orang menunjuk dan berkomentar, Gu Ganrou hampir mengubur kepalanya ke tanah. Kamu terpaksa menyerahkan hadiah padanya. Biar kamu saja yang membawa. Baiklah, suami, katanya. Dia langsung merasa lega. Orang-orang yang menonton pun mengangguk setuju. Nah, begitu seharusnya. Wanita harus menjadi sandaran pria. Tapi saat itu juga, kamu tiba-tiba merentangkan kedua tanganmu, langsung mengangkat Gu Ganrou dengan gaya bridal curry. Sial, mata orang-orang yang menonton hampir keluar. Beberapa ibu-ibu bahkan langsung terjatuh tersungkur. Rumah Gu Ganrou ada di lantai 12, nomor 1202. Kami pulang, memperkenalkan suami kepada keluarga. Gu Ganrou bersemangat sekaligus sedikit malu. Namun, begitu pintu terbuka, ibu mertuamu melihatmu. Seperti melihat hantu, dia mundur beberapa langkah, mulutnya terbuka lebar hingga bisa memasukkan sebutir telur. Dia awalnya berpikir putrinya tidak punya mobil atau rumah, dan mas kawinnya juga tidak bisa banyak. Dia berpikir selama menantunya memiliki 4 anggota tubuh yang lengkap, punya hidung dan mata saja sudah cukup, dia tidak pernah menyangka. Menantu di depannya ternyata lebih tampan dari bintang film di TV. Dia tergagap bertanya pada putrinya, dia?
Gu Ganrou dengan bangga menggandengmu. Dia suamiku, tampan kan? Terlalu tampan, batin Ibu Gu. Jangan-jangan dia penipu? Mau menipu putriku ke Myanmar untuk mengambil ginjalnya? Tapi kemudian dia berpikir, setampan ini. Menipu? Perlu repot-repot begitu? Kamu menyapa dengan sopan, halo, Bibi. Akibatnya, panggilan, Bibi, ini langsung membuat mertuamu linglung. Dia merasa tersanjung. Dia terus-menerus melambaikan tangan, jangan, namaku Wang Chouni. Panggil saja aku Chouni. Chouni, nama ini terdengar sangat membumi. Hanya saja, kamu sebagai menantu, memanggil mertua Chouni. Rasanya agak aneh ya, belokan ini benar-benar tidak bisa kamu pahami, Bibi. Bagaimana bisa begitu? Kamu adalah seorang penjelajah waktu, konsep dari dunia sebelumnya sudah tertanam dalam tulang. Kamu masih memiliki kesopanan dasar terhadap orang yang lebih tua. Ya, juga. Nama Chouni ini tidak enak didengar. Kalau begitu, panggil aku Xiao Wang saja. Xiao Wang Ba, kamu benar-benar kehilangan kata-kata. Apakah ini pantas? Agar kamu bisa memanggilnya dengan nyaman, kamu hanya bisa memasang wajah datar. Mengeluarkan sikap yang berwibawa. Bibi, apakah kamu sedang mengajariku? Dia langsung ketakutan dan gemetar, terus-menerus melambaikan tangan. Tidak. Aku tidak pantas, putriku bisa menemukan suami saja sudah bagus, mana berani membiarkan menantu memanggil Bibi. Ini benar-benar tidak sopan, tidak membedakan raja dan menteri. Kamu menarik napas dalam-dalam. Memutuskan untuk mengikuti adat setempat, jika tidak menunjukkan sikap sebagai pemilik rumah, semua orang akan merasa tidak nyaman. Bibi, tolong ingat, akulah kepala rumah tangga di sini. Tolong bekerja sama, oke? Benar saja. Begitu kamu mengatakan ini, Ibu Gu langsung berdiri tegak, semangatnya berkobar. Baik, aku akan mendengarkan apa kata menantu. Dia terlihat kagum. Merasa kamu bisa berbahasa asing? Itu sangat mulia. Kamu merasa lega. Menyerahkan hadiah, Bibi, ini hadiah kecil. Ibu Gu menerima dengan tersanjung, menuangkan teh dan mengambil makanan ringan, sibuk berputar-putar. Sambil bergumam, kenapa membawa hadiah, Bibi? Saya menantu Anda, menghormati Anda adalah hal yang seharusnya. Tidak berani berkata seperti itu. Menantu memberi hadiah kepada ibu mertua, apakah ini tidak terbalik? Dia segera mentransfer 300.000 kepadamu. Di bawahnya ada 2 baris catatan. Tujuan, mas kawin. Sifat, hadiah. Kamu segera berkata. Kalian memberi mas kawin, saya juga harus memberi mahar. Akibatnya, Gu Ganrou dan Ibu Gu berkata serempak. Tentu tidak boleh. Mana ada laki-laki yang memberi mahar? Kebiasaan buruk yang menyakiti laki-laki ini sudah tidak populer lagi. Kamu tidak punya pilihan, jadi kamu mundur selangkah dan berkata, kalau begitu, saya akan memberi 3 selimut. Kali ini, Ibu Gu merasa lega, masih terlalu murah hati. 3 selimut ditukar dengan 300.000, ibu mertua masih merasa kamu terlalu murah hati. Hari-hari kecil ini benar-benar semakin menjanjikan. Saat itu, San Yulian masuk. Dia datang untuk melihat lelucon. Tapi begitu dia melihatmu, dia langsung terpana. Aku pernah melihatmu, kamu adalah aktor yang bermain di Nirvana in Fire, kan? Tidak benar. Kamu beberapa ratus kali lebih tampan darinya. Ibu Gu berseri-seri dan dengan bangga mengumumkan. Ini adalah menantu kami, In Xiang. Asyang, ini bibi Sunmu. Setelah mengetahui bahwa kamu adalah suami Gu Ganrou, ekspresi San Yulian langsung tidak terkendali dan berubah-ubah. Kamu dengan patuh memanggil, halo Bibi San. Dia baru sadar. Halo, wah, sangat tampan. Bisakah kita berfoto bersama? Bagaimanapun, dia adalah seorang pebisnis, dia dengan cepat kembali normal. Kamu tidak menolak. San Yulian mengambil telepon dan mengambil beberapa foto. Tidak lama kemudian, San Yulian memberimu amplop merah besar dan pergi. Kembali ke rumah. Dia gemetar karena marah. Mas kawin 300.000, malah dapat suami yang sangat tampan. Sungguh keberuntungan. Dia lemas di sofa, tidak ingin bergerak sama sekali. Saat itu, putrinya, Gu Fei'er, menelepon. Apakah kamu sudah melihat suami Gu Ganrou? Seberapa jelek dia? Apakah dia seperti ikan, kura-kura, udang, dan kepiting, atau keledai, kuda, sapi, dan domba? San Yulian berkata dengan lemah, seperti katak. Gu Fei'er tertawa cekikikan. Mendapatkan kodok gila. Itu pangeran katak. San Yulian berteriak. Mengirimkan fotomu. Sebagai selir, dia hanya punya satu pikiran dalam hidup ini. Yaitu, mengalahkan Ibu Gu dan menghancurkannya di semua sisi. Tidak disangka. Justru di bagian menantu yang paling penting, dia kalah telak. Di ujung telepon sana. Gu Fei'er yang mementingkan penampilan langsung berteriak saat melihat foto itu, ya ampun. Di matanya ada bintang-bintang di langit, sangat menakjubkan. Memikirkan pria setampan itu adalah suami Gu Ganrou. Dia ingin amat rasu membakar Gu Ganrou sampai mati. Kita kalah telak. San Yulian putus asa. Gu Fei'er malah menghentakkan kaki di telepon, kamu lakukan sabotase.
Memikirkan Gu Ganrou mendapatkan suami setampan itu, aku ingin gantung diri. San Yulian menggelengkan kepala. Sabotase? Mereka sudah menikah dan sedalam laut. Bagaimana cara menyabotase? Tetapi Gu Fei'er tidak mau menyerah. Gaji Gu Ganrou rendah. Tidak bisakah kamu berusaha di titik ini? Ini adalah arah yang bagus. San Yulian menutup telepon. Kilatan ganas melintas di matanya. Langsung menelepon 110. Apakah ini Federasi Wanita? Saya ingin melaporkan kompleks Mucunceng 1202. Keluarga ini. Mereka hanya memberi mas kawin 300.000. Juga menyiksa pria. Saya mendengar jeritan yang menyedihkan. Sementara kalian saat ini tidak tahu apa-apa tentang ini. Setelah mengobrol sebentar, Ibu Gu bangkit untuk memasak. Kamu secara refleks ingin membantu, tetapi dia seperti dewa penjaga, menghalangi pintu dapur. Menantu, kasihanilah aku. Dia tampak panik. Dalam kitab suci dikatakan bahwa ibu mertua membiarkan menantu masuk dapur akan masuk neraka. Kata-kata sudah sampai di titik ini, kamu hanya bisa menyerah. Saat itulah, Gu Ganrou tiba-tiba tersenyum misterius padamu. Mau lihat kamarku? Tentu. Kalau dipikir-pikir, selama 2 kehidupan, kamu belum pernah masuk ke kamar seorang wanita. Gu Ganrou membuka pintu, aroma elegan langsung menyerbu. Kamarnya tidak besar. Set 4 potong berwarna merah muda, bantal beruang, penuh dengan hati gadis. Ada banyak foto yang ditempel di dinding, kebanyakan adalah dia dan seorang gadis. Aura keduanya sangat berbeda. Gu Ganrou adalah kakak perempuan yang lembut, gadis itu adalah dewi yang dingin, baik dalam mata maupun sikapnya. Itu menunjukkan kekeras-kepalaan. Kamu tanpa sadar bertanya, siapa ini? Gu Ganrou tampak bangga. Yun Qian, sahabatku. Cantik, kan? Dari segi kecantikan, Gu Ganrou lebih cantik. Dari segi menarik perhatian, Yun Qian lebih menarik perhatian. Tapi di depan istrimu, kamu hanya bisa berkata dengan tenang. Lumayan, tanpa diduga, Gu Ganrou perlahan berkata. Dia menyelamatkan hidupku. Ternyata, saat SMP, Gu Ganrou tersangkut saat berenang. Yun Qian dengan putus asa menyelamatkannya. Setelah mendengar ini, kamu juga terkesan dengan gadis berwajah dingin ini. Dia menyelamatkan istriku tersayang. Jika ada kesempatan, aku harus berterima kasih padanya. Saat kamu selesai berbicara, Gu Ganrou tiba-tiba memeluk lenganmu. Matanya berbinar menatapmu. Suamiku, bagaimana kalau kamu menikahinya? Apa-apaan ini? Otakmu langsung berdengung. Sahabat selamanya. Kamu dengan cepat menggelengkan kepala. Tidak bisa. Dia sahabatmu. Tidak bisakah aku menganggapnya sebagai adik perempuan? Gu Ganrou tampak serius. Tidak bisa. Kamu adalah pria terbaik di dunia. Jika dia tidak menikah denganmu, lalu dengan siapa? Ujian ini membuatmu sangat senang. Tapi kamu masih merasa tidak masuk akal dan mencoba berbicara dengan masuk akal? Mungkin kami tidak cocok. Itu mudah. Bukankah kita akan tahu setelah bertemu? Aku akan mengatur pertemuan kalian. Dia memelukmu dan mulai merengek. Aku mau sahabatku. Setelah dia juga menikah denganmu, kita akan hidup bersama. Betapa indahnya. Istrimu sudah berkata begitu. Apa yang bisa kamu lakukan? Ya. Mari kita jalani hidup dengan baik, itu lebih baik dari apapun. Selanjutnya, Gu Ganrou seperti seorang person, mengeluarkan berbagai foto cantik Yun Qian untukmu, dan memujinya dari berbagai sudut. Kamu adalah orang yang mudah dipengaruhi. Berpikir, kalau begitu, menikahlah dengannya. Istri pertama ada di depan, istri kedua bertani. 3 suami istri pulang bersama, sungguh indah. Ibu Gu adalah orang yang bersih dan rapi. Tak lama kemudian, meja dipenuhi dengan makanan, hotpot daging kambing, ayam suwir, udang mantis, begitu banyak sehingga harus ditata bersama. Menantu, kamu duduk di kursi utama ini. Apakah ini tidak pantas? Anda adalah senior. Menantu adalah segalanya. Senior sebesar apapun. Tidak bisa lebih besar dari segalanya. Benar-benar tidak pantas. Kamu duduk di kursi utama. Di sebelah kiri adalah ibu mertua yang lembut dan anggun. Di sebelah kanan adalah istri yang cantik dan menawan. Kamu merasa hidup telah mencapai puncaknya. Jadi, di bawah sapaan hangat keduanya, kamu mulai makan dengan lahap. Kamu memiliki kekuatan 9 lembu dan 2 harimau. Nafsu makanmu juga sangat besar. Ibu mertua melihatmu. Matanya penuh kekaguman. Bisa makan itu bagus. Bisa makan berarti bisa bekerja. Tapi kamu menyadari bahwa ada sedikit kesedihan yang tak terlihat di matanya. Namun, saat itu juga, suara gebrakan pintu yang kasar tiba-tiba terdengar. Ibu Gu bangkit dan membuka pintu. Begitu pintu terbuka, ternyata ada 3 orang berseragam berdiri di depan pintu. Wanita di depan gemuk dan putih, dengan aura yang luar biasa. Dia menunjukkan sebuah kartu identitas. Suaranya nyaring. Halo. Saya M.I.U. Chen, Ketua Kelompok Perlindungan Suami Kota Hai. Kami menerima laporan bahwa ada orang yang melecehkan pria di sini. Ibu Gu langsung panik. Kekuatan suami sangat besar. Dia memiliki hak untuk mengadili secara mandiri. Dia tidak ingin masuk penjara.
Apakah Anda dan putri Anda melakukan pelecehan terhadap pria? Jika ya, pengakuan sekarang akan menerima keringanan hukuman. Tidak, sama sekali tidak. Anda memiliki pria di rumah Anda, kan? Jangan berbohong. Hidungku sangat sensitif. Sudah mencium aroma tubuh pria yang menawan itu. Dia adalah menantu saya. Bisakah saya menanyai menantu Anda? Silakan masuk. Begitu Mayu Chen masuk, matanya tertuju padamu. Lalu dia berkata dengan marah. Kenapa dia di sini? SST SST SST. Ketiganya mengeluarkan tongkat karet dari pinggang mereka, siap berperang. Gu Ganrou berkata dengan marah. Apa yang kalian lakukan? Dia suamiku. Dari mana kalian menculiknya? Jujur saja, Mayu Chen sama sekali tidak percaya dan langsung menunjuk Gu Ganrou dan bertanya. Dia suamiku. Gu Ganrou merasa sangat sedih. Mayu Chen mendengus dingin. Sampai sekarang masih berbohong. Dia mengeluarkan alat bundar dari sakunya. Ini adalah alat pengukur ketampanan. Cukup memindai. Anda bisa mendapatkan skor ketampanan. Kemudian dia berkata kepada Anda dengan ramah, Tuan, bolehkah saya memindai Anda? Anda mengangguk. Mayu Chen kemudian menggunakan alat itu untuk memindai Anda. Alat itu mulai berjalan dan akhirnya berhenti di skor 99,9. Beberapa orang di tempat kejadian menunjukkan ekspresi terkejut. Mayu Chen bahkan lebih percaya diri. Tidak ada lebih dari 5 orang di seluruh alam semesta yang memiliki ketampanan ini. Hanya dengan ini, dia bisa dengan mudah menikahi pewaris grup triliun. Jika dia tidak diculik, bagaimana mungkin dia muncul di sarang kecoa yang miskin ini? Gu Ganrou, yang awalnya merasa benar, ini juga tampak pucat dan kehilangan kata-kata. Dia tahu Anda tampan, tetapi dia tidak menyangka Anda sangat tampan. Setelah Mayu Chen mengatakan ini, dia juga merasa bahwa Anda dan lingkungan keluarganya benar-benar tidak cocok, seperti seorang pangeran yang datang ke daerah kumuh. Ibu Gu, sebagai orang tua, bahkan lebih malu. Dia menundukkan kepalanya dan memilih ujung pakaiannya dengan jari-jarinya. Ketua MA, mereka tidak menculikku. Aku datang dengan sukarela. Anda maju untuk membantu berbicara. Ibu dan anak Gu Ganrou menunjukkan ekspresi terima kasih. Menculik pria bisa dipenjara. Ini sama saja dengan menyelamatkan hidup Anda. Mayu Chen mendengar ini dan menyimpan tongkat karetnya. Dia menghela napas panjang. Menikah dengan mahar rendah seperti ini belum pernah terdengar. Dia menyapu pandangannya ke sekeliling. Bolehkah saya bertanya, berapa banyak mahar yang Anda berikan? 300.000? Ibu dan anak itu sangat bersalah. Mayu Chen menatap Anda dengan kasihan. Di pasar pernikahan saat ini, pria biasa-biasanya mendapatkan mahar sebesar 880.000 saat menikahi istri pertama. Untuk Tuan Qin seperti ini, setidaknya dimulai dari 10 juta. Dia terdiam dan menatap ibu dan anak Gu Ganrou dengan tersedak. Perilaku tidak memberikan mahar yang cukup seperti ini adalah pelecehan mental yang jelas. Apakah kalian tidak memikirkannya? Betapa sedihnya dia di dalam hatinya karena orang lain punya tetapi dia tidak. Setelah menyeka air matanya, dia dengan marah berkata, dia 18 tahun. Baru saja dewasa, seperti bunga kecil yang baru mekar, tetapi kalian menyiksanya seperti ini. Apakah masih ada keadilan? Apakah masih ada hukum? Ibu Gu saat ini seperti pelaku kejahatan yang keji. Melihat ujung kakinya dan tidak berani berbicara, mata Gu Ganrou juga memerah. Bukan karena kami tidak mau memberi. Benar-benar tidak ada begitu banyak. Mayu Chen sama sekali tidak sabar. Tidak punya? Bisa dijual. Mengapa tidak dijual? Dia menembak seperti senapan mesin, pertama satu rentetan. Kemudian rentetan lain. Apakah karena takut sakit? Apakah karena takut tubuh tidak sehat? Takut ini takut itu? Jangan mencari suami. Gu Ganrou sedikit melawan. Dijual juga tidak akan dapat banyak uang, kan? Mayu Chen mengangkat alisnya dan dengan jijik melihat seluruh apartemen 3 kamar ini lagi. Dia berkata dengan sungguh-sungguh. Selama pikiran tidak terpeleset, selalu ada lebih banyak cara daripada kesulitan. Setelah menjual, lalu menjual ginjal, apakah sulit? Kalian ini. Hanya saja tidak ada ketulusan. Kali ini Gu Ganrou juga terdiam dan terus merenungkan diri sendiri. Benar sekali yang dia katakan, mengapa aku tidak pernah berpikir untuk menjual ginjal? Apakah suami yang begitu baik tidak layak untuk dibiayai oleh diri sendiri? Mayu Chen tidak menyerah, mas kawin tidak cukup, pernikahan juga tidak bisa diadakan, kan? Menantu laki-laki dan ibu mertua tinggal bersama mudah menimbulkan konflik. Ibu Gu segera berdiri, biarkan mereka tinggal di rumah ini. Aku akan tinggal di jembatan dulu. Dunia ini benar-benar keterlaluan, tetapi tidak kusangka bisa sampai separah ini. Kamu benar-benar tidak tahan lagi. Bibi, apa yang kamu katakan? Ini rumahmu, mengapa tinggal di jembatan? Kamu dengan cepat menjelaskan. Ketua MA, aku dan istriku sangat bahagia, ibu mertuaku juga sangat baik padaku. Benar-benar tidak ada penyiksaan. Setelah selesai berbicara, kamu langsung menarik tangan kedua wanita itu dan memberi mereka dukungan. Agar mereka tidak benar-benar menjual ginjal. Kamu awalnya berpikir bahwa Mayu Chen seharusnya tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Siapa tahu dia malah berkata, Tuan Qin, seringkali,
Orang yang disiksa tidak tahu bahwa mereka disiksa. Kami berpendapat bahwa kamu berada dalam situasi ini. Kamu tidak dapat mempertimbangkannya. Kami memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan untukmu. Misalnya, istrimu hanyalah seorang guru SMA. Tidak bisa menghasilkan apa-apa, dengan apa dia akan menghidupimu? Tidak ada siraman uang. Pria sangat mudah layu. Alis mengerut, dunia ini tidak menganjurkan pria bekerja. Bukannya tidak bisa bekerja. Sebaliknya, jika pria bersedia keluar untuk bekerja, gaji akan sangat tinggi, tidak peduli apa yang dilakukan, bahkan hanya menjadi pelayan di restoran. Gajinya 5 atau 6 kali lipat dari wanita. Memikirkan ini, perlahan. Aku bisa bekerja keras bersamanya. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang menatapmu. Keterkejutan di mata mereka seolah-olah kau adalah monster. Ma Yuchen bahkan meninggikan suaranya. Kalian dengar apa yang dia katakan? Jika tidak dianiaya, bagaimana mungkin seorang pria mengucapkan kata-kata konyol seperti itu? Selalu wanita yang menghidupi pria, mana ada alasan untuk bekerja keras bersama? Konyol. Benar-benar konyol. Kau tertegun dan tahu bahwa kau telah melanggar aturan. Di dunia ini, banyak wanita yang punya uang dan ingin menghidupi pria tetapi tidak bisa. Pria pergi bekerja. Itu berarti wanita tidak becus. Banyak suami orang direbut oleh wanita lain di tempat kerja. Oleh karena itu, wanita yang sudah menikah paling menentang pria untuk bekerja. Menantu. Jangan berpikiran pendek. Rasa malu yang besar menyelimuti. Ibu Gu menangis. Aku punya sertifikat perawatan. Mulai besok, aku akan menjadi perawat. Pasti akan membuat menantu hidup tanpa khawatir. Ma Yuchen mengangguk. Perawat yang hebat bisa menghasilkan 20.000 yuan sebulan, 200.000 yuan lebih setahun. Meskipun tidak banyak, cukup untuk membeli beberapa barang mewah. Dia menatap Gu Ganrou. Guru Gu, bagaimana denganmu? Apa kau hanya akan melihat? Suami menderita dalam pusaran kemiskinan tanpa melakukan apapun? Pusaran kemiskinan. Matamu tertuju pada 8 hidangan dan 2 sup di atas meja, merasa speechless di dalam hati. Ini disebut kemiskinan? Standar macam apa ini? Bersatu kita teguh, aku akan membiarkan sahabatku menikah dengan suamiku. Kami berdua bersaudara akan bekerja keras bersama, berjuang untuk membuat suami hidup sejahtera secepatnya. Gu Ganrou tahu kemampuannya terbatas. Hanya bisa mencari bantuan dari luar. Meskipun Yun Qian sendiri tidak terlalu pandai menghasilkan uang, tetapi Yun Qian lembut dan cantik. Hiburan spiritual masih bisa diberikan. Selain itu, kedua bersaudara juga bisa saling menyemangati dan memacu satu sama lain. Melihat sikap ibu dan anak itu masih baik, Ma Yuchen mencatatnya di buku catatannya, lalu berkata, "Ini memang cara yang bagus, tapi kami tidak tahu. Apakah kamu bisa melakukannya? Oleh karena itu, setelah beberapa waktu, kami akan kembali mengunjungi untuk melihat apakah kamu adalah raksasa dalam perkataan tetapi kerdil dalam tindakan. Jika kualitas hidup Tuan Qin tidak dapat ditingkatkan, kami akan secara paksa memutuskan hubungan pernikahan kalian." Gu Ganrou bersemangat tinggi. Selamat datang untuk mengawasi. Banyak detail yang sudah dia rencanakan. Yun Qian harus mengeluarkan uang untuk menyewa kamar dan makan di luar. Jika dia menikah dengan suaminya, semua ini bisa dihemat. Yun Qian sendiri juga memiliki sejumlah tabungan. Kebetulan aku tidak punya uang untuk D5090, biarkan dia saja yang membayarnya. Sebelum pergi, Ma Yuchen memberimu kartu nama. Tuan Qin, terlepas dari apakah kamu terluka secara fisik atau mental, silakan hubungi kami kapan saja. Kami menyarankan kamu untuk menikahi lebih banyak istri. Gen super tampanmu ini adalah anugerah bagi seluruh umat manusia. Jika tidak disebarluaskan, itu akan menjadi kerugian bagi seluruh umat manusia. Kamu menjawab dengan wajah serius, aku akan berusaha keras. Terima kasih atas kerja kerasmu. Setelah membungkuk kepadamu, Ma Yuchen berbalik dan pergi bersama bawahannya. Makanan di atas meja masih lezat, tetapi suasananya tidak seperti tadi. Gu Ganrou dan ibunya seperti anak-anak yang tidak mendapatkan bunga merah. Menghukum diri sendiri dengan tidak makan. Kamu menarik keduanya untuk duduk dan menghibur mereka. Bibi, jangan khawatir tentang urusan Ganrou, aku akan mencari cara. Ibu Gu memberimu sepotong daging sapi. Menantu, kamu memiliki pemikiran seperti ini. Itu berarti kami memang menyiksamu. Ini disebut sindrom Stockholm. Gu Ganrou memegang tanganmu. Suamiku, biarkan kami berusaha sekali saja. Aku tidak ingin kehilanganmu. Apakah ini versitu? Sial, benar-benar tidak mungkin untuk berkomunikasi. Ibu Gu melahap nasi di mangkuknya dalam beberapa suapan, pergi ke kamar untuk berganti pakaian kerja, dan pergi untuk menjadi perawat dengan gagah berani. Gu Ganrou diam-diam menelepon, dan berkata kepadamu dengan gembira, "Suamiku, aku sudah mengajak Yun Qian, kamu pergi berkencan dengannya. Di hari pertama pernikahan, akan berkencan dengan sahabat istriku. Kamu merasa seperti biksu Tang yang memasuki negara wanita, dan terus melambaikan tangan. Tidak bisa, aku dan sahabatmu itu. Jika ada takdir di kehidupan selanjutnya." Debuk, sebelum kamu selesai berbicara, Gu Ganrou berlutut dengan kedua lututnya. Air mata jatuh seperti hujan,
Suami, aku mohon padamu,